Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulina ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khuluqin hasabi khuluqin hasanin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin. Allahumma taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi. Allahumma taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu Masjid Fatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita di majelis taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah ini menjadi bagian keutamaan kita tatkala kita hidup ini, sehingga Allah betul-betul mengangkat derajat kita dari hari ke hari, semakin ditingkatkan kita untuk mendekati Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menapaki sunnah-sunnah beliau sampai datangnya ajal kelak kita insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin insyaallah hari ini kita melanjutkan di materi kitab Madarijus Shalihin. Lebih khusus nanti saya akan menekankan berkenaan dengan hikmah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang hal ini menjadi sunnah daripada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan wajib bagi yang mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tidak lepas dari 4 bulan haram yang menjadi pertanda kemuliaan di antara 12 bulan. Kita sudah bahas beberapa tahun yang lalu berkenaan dengan bulan haram, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, terakhir adalah bulan Muharram. Hari ini kita sudah sampai pada tapakan bulan Dzulhijjah, pekan terakhir. Hari ini kita tanggal 25 insya Allah. Jadi 25 Dzulhijjah, sebentar lagi 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk bulan Muharram insya Allah. Izinkan di pertemuan yang mulia ini kita akan bahas lebih detail berkenaan dengan akhir bulan Dzulhijjah. Dan akhir bulan Dzulhijjah ditandai dengan umat Islam yang tidak berhaji, berarti adalah sholat Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, kemudian kita menyongsong datangnya bulan Muharram,
Tapi bagi jamaah haji adalah ini sudah mulai perpulangan. Jadi mulai perpulangan jamaah haji. Saya tadi pagi sudah dapat kiriman oleh-oleh haji, berarti sudah ada yang pulang, sudah ada yang sampai rumah. Berarti hari ini kita akan berbincang tentang hal itu. Mudah-mudahan ya Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menapakinya jejak-jejak teman-teman yang sudah berhaji. Kita akan ambil pelajaran dari ibadah tersebut. Sebelum itu jamaah sekalian, insyaallah saya awali dulu untuk menyegarkan ingatan kita. Kalimat ini saya kutipkan dari tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 10 nutrisi yang harus kita jalani tatkala menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kemudian dia berazam untuk berjihad. Jadi 10 amalan ini pernah saya bahas, tapi ini saya ingatkan saja bahwa orang-orang yang berintima ingin melaksanakan jihad di jalan Allah SWT, maka amalan ini jadi penting. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, jihad adalah dirwatul sanam, makom tertinggi yang mudah-mudahan kita bisa meraihnya, ya. Makom yang tertinggi yang mudah-mudahan kita bisa menapakinya seandainya kita tidak sampai kepada puncaknya yang sesungguhnya, tapi kita pernah menapaki tapakan-tapakan sampai tempat yang tertinggi, karena jihad adalah dirwatus sanam. Jamaah sekalian, Ibnu Qayyim mengangkat menjadi 10 bagian ini hanya menjadi pengingat saja. Nomor 1, sholat tahajud. Ingat jamaah sekalian, kemuliaan seorang mukmin itu di bangun malam. Sampai saya sering mengulang ceramahnya Ustaz tadi Hidayat, beliau mengingatkan yang akan nampak mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika malamnya tidak meninggalkan qiyamul lail. Meskipun hanya 2 rakaat dengan kulhu, enggak apa-apa. Meskipun hanya witir dengan kulhu, enggak apa-apa. Tapi itu tetap kita lakukan. Karena kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada tahajud. Jadi kalau kita itu tidak mendawamkan tahajud, maka kemuliaan kita lama-kelamaan akan semakin hapus, hilang dan tidak nampak. Maka ayo pesan ini kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Nomor 2, qiraatil Quran. Jamaah sekalian ingat, salah satu amalan seorang mukmin yang itu menjadi interaksi hangat, yang menjadi interaksi yang sangat indah adalah tatkala seorang mukmin membaca Quran. Jangan tinggalkan, meskipun hanya 1 rukuk ain sampai ain, atau mungkin satu nama jenis. Bener salam bareng jenis itu. Sarai. Monggo jangan tinggalkan lah, tolong itu jangan tinggalkan, okay? Karena itu apa? Ketika kita tidak meninggalkan itu, maka kita interaksi dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, jangan lupakan zikir. Baca sholat khususnya, umumnya zikir pagi dan sore. Tolong kita dawamkan. Yang keempat, ingat, ini yang mungkin menjadi satu harapan kita. Karena mendawamkan sholat-sholat rawatib itu membukakan pintu surga. Baginda SAW mengingatkan, sesungguhnya Allah janjikan rumah di surga bagi orang yang mendawamkan sholat-sholat rawatib. Okay. Yang keenam, jangan tinggalkan masjid. Okay. Ini adalah perkara besar yang dianggap mungkin. Saya tadi mau menayangkan di Jawa Barat ada masjid yang sangat viral, ya. Masjidnya aslinya masjidnya itu 1000 masjid, kali Pak. Masjid di Jawa Barat yang viral di dunia hari ini, yaitu yang mengelola itu kalangan muda. Jadi orang itu di masjid itu dimanjakan, bisa ngopi gratis, ya Pak. Bisa, ya, Masya Allah. Jadi kemudian dia bisa di masjid itu kayak rindu, Pak. Jadi ada sesuatu yang memang kurang. Kalau kita nggak ke masjid, ada yang kurang dari kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak datang ke masjid, ada sesuatu yang hilang dari kita. Maka menginisiasi supaya masjid-masjid sekitar kita, jenengan yang jadi takmir itu supaya anak-anak muda rindu ke masjid itu sebuah proyek besar itu Pak. Ini mengalahkan proyeknya DPR Pak, terus terang. Jadi proyek kita ini bagaimana supaya anak muda bisa ke masjid, suka di masjid. Monggo ini disahkan, jangan tinggalkan masjid. Karena seluruh kehidupan ini diselamatkan Allah ketika di masjid. Jika kita tidak ketinggalan rezeki, jangan tinggalkan sholat duha. Karena Rasulullah SAW pernah berjanji,
Orang yang tidak meninggalkan sholat duha minimal 4 rakaat, minimal 4 rakaat, maka Allah akan jaminkan rezekimu sampai tenggelamnya matahari. Artinya dari pagi sampai sore Allah yang tanggung. Bengi kan karena turu, rezeki sudah dijamin Allah. Maka orang yang sholat duha, Allah akan dijamin rezekinya insya Allah. Yang kedelapan, sedekah. Seandainya tidak dengan uang, hari itu jangan sampai kita tidak menegur sapa dengan orang lain. Karena salam itu adalah sedekah kita dengan orang lain. Jika mampu, jaga wudhu. Setiap kita batal, bersegera untuk wudhu. Contohnya sudah jelas, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau masih hidup, tetapi jejak kaki sandalnya, bahkan terompahnya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi catatan penting untuk menjaga. Terakhir nih, yang ke-10 ada tidak meninggalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seberapapun dosa kita, jika kita rajin istighfar, Allah akan ampuni. Bahkan Ibunda Aisyah mengingatkan, sungguh beruntung seorang mukmin yang menutup malamnya dengan beristighfar. Maka catatan amal yang dituliskan di Lauhil Mahfuz yang tidak baik diampuni Allah, kemudian yang baik diberikan pahala. Maka kata Ibunda Aisyah, beruntung orang yang menutup malamnya catatan amalnya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah sekalian mengawali pertemuan hari ini, insya Allah. Hari ini catatan saya di Dzulhijjah, kita akan bahas yang pertama ini, orang-orang yang terhalang dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Al-Quran itu merinci kepada kita orang yang terhalang dari Allah, itu sebenarnya cuma 2, orang kafir dan orang munafik. Tidak ada Pak, Quran cuma 3, orang kafir, munafik dan mukmin. Kan ngoten tok. Jenis manusia itu cuma 3 sebenarnya Pak. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran banyak menggambarkan tentang 3 jenis manusia itu. Dan ternyata, mari kita bahas di pembahasan malam hari ini. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menjejakkan kakinya untuk mendapatkan ridhonya Allah, orang-orang yang menjejakkan kakinya bersama dengan harta-hartanya di rumah Allah, yaitu di Masjidil Haram, itu ternyata harus mampu menepikan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sifat buruknya manusia. Maka izinkan hari ini kita bahas untuk membahas tentang itu, supaya perjalanan kita ketika nanti kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai kepada Allah yang sebenarnya, insya Allah. Kita awali pembahasan hari ini, insya Allah. Saya buka materinya dulu, berkenaan dengan orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam timbangan ibadah fikih, jamaah sekalian, ibadah di bulan Dzulhijjah itu hanya 3. Sebentar Pak, kita buka dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Hari ini kita masuk ke sini, pembahasan kita menjadi tamu Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tamu Allah adalah perkara besar ketika masih hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ibadah haji ada 5 rukun yang mesti dipahami dengan benar. Ketika sampai di Mekah, berlakulah tawaf. Kita sudah bahas kemarin tawaf yang dilakukan Adam alaihissalam, tawaf yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita akan bahas berkenaan dengan tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tulis di paling atas, kemuliaan menjadi tamu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tamu Allah adalah melakukan ibadah haji, atau mereka melakukan ibadah umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu sudah paham, kita sudah mendengar beberapa rangkaian hadis
Al-Quran juga mengatakan kepada kita sekalian bahwa orang yang berhaji dan umroh pulangnya adalah masuk surga ketika dia menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ternyata ada peringatan besar yang disampaikan oleh Allah melalui orang-orang yang menjadi panitia jamaah haji. Petugas haji mengingatkan kepada kita sekalian, ketika orang-orang yang berhaji pulang ke tanah air, mereka nyebut dengan kalimat ya haj. Yang saya beri tulisan kuning nih, ini ya haj. Ini mereka bersepakat. Maksud kalimat ya haj, Bapak Ibu, Anda baru saja haji. Sayang, kalau kotorannya yang sudah dibuang Allah menjauhkan surga lagi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Artinya Bapak Ibu sekalian, panggilan haji kepada orang yang pulang dari tanah haram ini bukan gelar tapi peringatan. Peringatan apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata paling bawah. Peringatan jamaah haji disimbolkan dengan melempar jumrah. Jumrah akobah, jumrah ula, dan jumlah wusta. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang menjadi rahasia langit. Ketika jamaah haji setelah mereka melakukan wukuf di Arafah, beliau-beliau yang berhaji mulai melakukan perjalanan spiritual yang disebut dengan lempar jumrah. Perjalanan spiritual itu ternyata tidak hanya melempar batu. Perjalanan spiritual itu tidak hanya melempar kerikil, tapi adalah melempar hakikat sifat-sifat buruk yang diwakili oleh 7 kerikil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 kerikil itu ternyata mewakili sifat buruk manusia yang ternyata itu sifat itu dimiliki oleh 7 jenis binatang. Setiap lemparan batu, jamaah haji diminta mengucapkan kalimat Bismillah, Allahu Akbar. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, Engkau yang maha besar. Aku hadir di tempat ini ya Allah. Aku melempar kerikil ini. Saya buang, saya lempar sifat-sifat buruk saya, yang itu karena meniru sifat-sifat binatang. Jadi artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melempar jumrah itu bukan ritual biasa, tapi ritual yang menentukan kualitas jamaah haji. Ada yang mengingatkan jamaah, melempar jumrah yang itu menghapuskan, menghilangkan karakter binatang yang mereka yang berhaji. Ternyata standar awalnya mereka berangkat dari harta yang halal. Kita sudah paham tentang kisahnya Ibrahim, kisahnya Ismail, kisahnya Sayyidati Hajar ketika naik ke gunung melaksanakan perintah Allah. Supaya waktu saya cukup, saya akan langsung menginjak pembahasan ini. Bapak Ibu, ternyata 7 kerikil yang dilempar jamaah haji itu mewakili 7 karakter buruk binatang. Ada 7 binatang jamaah sekalian. Yang pertama keledai, yang kedua nyamuk, yang ketiga laba-laba, yang keempat seperti babi, yang kelima adalah kera, yang keenam ternak, yang ketujuh adalah anjing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 binatang ini biasanya nempel dengan karakter manusia karena 2 sebab. Saya ulang, Pak. Jadi manusia itu memiliki sifat-sifat binatang yang itu dibuang ketika lempar jumrah. Itu sebenarnya binatang-binatang itu terwakili oleh karakter-karakter manusia yang dia di dunia pengen hidup selamanya, tidak pengen mati. Kalau manusia-manusia itu tahu diri bahwa dia pengen mati, insya Allah Pak, 7 karakter binatang itu nggak akan nempel. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat pernyataan Al-Quran. Ini di setiap orang mati ayat ini muncul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wala nabluwanakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kan ngoten. Bayangkan ayat ini singkat, padat, gak usah ditafsir pun kita bisa mudeng, Pak.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maut. Dia pasti akan kembali kepada penciptanya Allah yang namanya maut. Walan nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum datangnya kematian, aku datangkan ujian. Ingat, ujian bisyarri yang tidak menyenangkan, wal khairi dan yang menyenangkan. Itu semua ujian. Jadi senang susah, kaya miskin, itu semua hanya ujian. Kalimatnya menarik, ayat penutupnya wa ilaina turja'un. Karena kamu semua akan kembali. Karena kamu kembali, kamu harus mempertanggungjawabkan seluruh yang kamu lakukan sejak kamu balik sampai mati. Jadi tidak ada yang lepas untuk bertanggung jawab. Bahkan jamaah yang insya Allah, para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia itu fana, rusak, sementara. Tapi kenikmatan akhirat itu abadi. Maka jangan tertipu yang fana, kejar yang abadi. Karena yang abadi itu kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia cuma sementara. Kita cuma main-main saja, jangan terlalu serius. Kita ini cuma sebentar, nggak usah terlalu galau. Kita ini nggak akan lama jamaah sekalian. Jika jenengan mendapatkan yang tidak senang, sabar, teman-teman. Karena kita pasti mati. Umur paling 100 tahun, ya kesuwen kok. Maka jamaah sekalian, ayo kita nikmati hidup ini sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambarannya. Sekarang kita bahas, harus selesai ini. Kita mulai dari yang nomor 1 nih Pak. Sifat yang pertama yang akan kita bahas supaya orang-orang yang berjamaah haji nanti pulangnya jadi haji mabrur. Maka yang pertama kali harus ditegaskan, ada sifat binatang yang harus kita tepiskan. Yang pertama Allah sampaikan surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 5. Ini gambaran khimar atau keledai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Ini saya terjemahkan dengan terjemahan terjemah tafsiriyah. Perumpamaan bagi kaum Bani Israel, orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian dia tidak memikulnya, adalah seperti keledai. Mereka lah yang mendapatkan kitab-kitab yang tebal. Yahudi itu pernah dapat Taurat. Sebenarnya cuma isinya 10 Pak, tapi tebal, dirubah menjadi Talmud. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Sedangkan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya kutipkan yang kuning bawah itu Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, Pak, Al-Quran memberi penjelasan kepada kita tentang manusia. Siapa saja mereka yang membaca kitab suci, tetapi dia tidak dapat mengambil manfaat dari kitab yang dibacanya, maka dia itu lebih buruk dibandingkan seekor keledai. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibnu Katsir mengatakan dalam terjemahan ini, orang yang ngerti kitab, orang yang dengar Quran, tetapi dengan Quran itu dia tidak bisa merubah karakternya menjadi lebih baik, maka di sisi Allah dia lebih buruk daripada keledai. Kenapa jamaah sekalian? Orang ini nggak pakai akal. Sedangkan manusia itu ternyata terbaiknya itu karena akalnya. Oke, sekalian, saya lewat sebentar. Jenengan bisa baca kitab bagus tulisan Ibnu Qayyim, judulnya Raudhatul Muhibbin. Bukunya tebal Pak, tapi nyenengin Pak. Kitab yang dikarang beliau itu judulnya Raudhatul Muhibbin, adalah taman orang-orang yang sedang jatuh cinta. Taman orang-orang yang sedang jatuh cinta. Raudhatul Muhibbin. Mungkin mang ketik di Play Store untuk dewi.
Halamannya sekitar 400 sekian, 500 kurang. Bukunya kandel. Itu beliau saja begitu cantiknya, Pak. Saya tuh wong kok pinter kaya ngono, saya bingung, Pak. Udah panganane opo nih? Nanti dia temukan, Pak. Beliau ketika mengucapkan kalimat muhaibah, mahabbah, kalimat cinta, itu beliau bisa menggandengkan menjadi 50 kata. Dan satu kata ditulis beliau 2 lembar. Saking pinternya beliau, Masya Allah. Maka jenengan kalau pengen ngerasake cinta, menikmati cinta, mau coba buku. Saya paling wajib hukumnya. Gen rasio-sio karo bojo. Gen rasio-sio karo anak, gen rasio-sio karo keluarga yang lain. Jenengan tak prevensi baca buku itu, silakan ketik Play Store Raudhatul Muhibbin. Oh niku gampang. Saya sampaikan saja, kenapa akal ini penting Bapak Ibu sekalian. Menarik. Buku itu dibuka beliau ketika beliau menggambarkan tentang kisahnya Kisra. Kisra ini Raja Persia nih Pak. Raja Persia ini suatu saat punya anak Pak. Setelah punya anak didandani cantik atau didandani bagus, kemudian dibawa di hadapan orang-orang besar, dibawa ke istana, dibanggakan. Aku wis di anak dulu Pak. Kalau kita dengan akikoh. Sama sekalian. Di buku itu, di kitab Raudhatul Muhibbin itu Ibnu Qayyim menukiskan Pak, ketika Kisra itu membawa anak laki-lakinya, kemudian dihadapkan kepada para menterinya, para orang-orang pentingnya, itu diundangkan seorang ahli pendidikan, penasihat beliau yang ngajari tentang pendidikan. Kisra ini bertanya Pak, wahai guruku, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada anak yang baru lahir ini yang paling baik? Maka orang ini mengatakan, wahai Kisra, yang terbaik, anugerah yang diberikan terbaik kepada anak ini adalah dia telah diberikan akal. Ingat Pak, akal. Jadi kita disuruh berpikir, akal ini ada yang dengan tatafakarun, takilun, taklamun, ya Pak. Al-Quran banyak ayat melukiskan tentang kon gunake akal. Ternyata orang kafir aja ngerti akal ini modal manusia jadi orang baik. Lah kok dikasih akal jadi orang jahat? Wah, akal itu kok ngendi lho. Betul Pak? Kok manusia-manusia apalagi mohon maaf orang-orang yang sampai level tinggi kok akale wis ora iso mbedake bener karo salah, kuwi haram karo halal ora ngerti. Kuwi pancen petek tenan iki. Jadi kalau saya bilang, karena nanti di pembahasan kita sing paling rasional ini ketek Pak. Ini kan saya bicara keledai dulu Pak. Kita akan bicara dulu keledai dulu, karena keledai ini menyatakan pada kita, ini kisah nyata Pak. Kisah aja orang kafir aja mengatakan dia sepakat kalau akal ini akan menentukan jadi raja baik kalau akalnya beres. Nek orang aja. Kalau orang itu dia mengatakan punya akal kok kelakuan ora becik, wis rene akali Pak. Nonton gimana? Saya mohon titip pesan, nah ini ada yang hadir. Tadi saya tuh ngisi ngaji, kemudian yang hadir itu anggota DPR dari Papua Pak. Saya tadi senang, tadi saya tuh jam 4 ngisi ngaji di Masjid Al-Hadi. Kebetulan yang hadir itu ada 2 orang anggota DPR pusat. Ibu-ibu lah Pak. Tapi saya sampaikan beliau perwakilan dari Papua, beliau rumahnya di Karanganyar. Tapi alhamdulillah senang, nggak sakit hati tak sampaikan itu. Jadi kalau ada anggota DPR kok nganti rasa gunake akale, jenengan luwih elek timbang ketrek. Saya katakan gitu, senyum-senyum aja ibu, senyum aja. Ulang bareng sama saya di jalan itu, Masya Allah. Terus kalian saya ingatkan, yang pertama Kisra aja orang kafir mengatakan akal ini anugerah yang diberikan Allah kepada bayi. Manusia semua dikasih akal. Mohon maaf, semua manusia dikasih akal. Kalau nggak percaya silakan bedah. Akal. Nanti kita jelaskan. Coba sekarang, wahai guru. Kemudian jika mereka tidak punya akal baik, apa yang dititipkan Allah Tuhan, oleh bahasa kita ya Pak, apa yang dititipkan Tuhan kepada anak ini supaya dia tidak menjadi baik? Kata guru ini dia mengatakan budi pekerti yang diajarkan oleh orang di sekitarnya. Paham Pak? Jadi kalau akalnya ini nggak beres, masih ada kesempatan kedua. Ada orang tuanya, ya Pak? Ada guru yang ngajarinya, orang sekitarnya yang nyelup dia untuk bisa memanfaatkan akalnya. Bayangkan Pak, ini kitab tua Pak. Dia sudah mengingatkan kepada kita masa lalu begitu beratnya, ternyata akal mendominasi. Ayat ini ngatakan wong sing rada, wong dolim.
Jamaah sekalian, kemudian tanya lagi Kisra yang ketiga, wahai guru, jika seandainya ternyata dia akalnya tidak baik, nggak ketemu orang-orang baik, orang tuanya jahat, apa yang dilakukan? Kata beliau, sadis Pak. Cara bodoh nih Pak, wong edan-edan kok Mamang tekoki sik jenenge korupsi ki ora becik kuwi terus setuju Pak. Gitu Pak. Sik jenenge ngeloni tanggane kan ora apik kan kan sepakat nggih Pak. Bayangkan Pak, ini kadang-kadang otak manusia sudah bebel karena Pak, ingat Pak, saya baru ketemu kuncinya Pak. Jika manusia akalnya tidak fungsi, teman-teman dekatnya nggak bisa mencelup dirinya, faktor utamanya cuma satu, dia dapatkan dari yang haram, titik. Oh ini Pak kunci ini. Siapa saja kalau dia ketemu yang haram dan dia tidak pernah peduli dengan yang haram itu, maka akalnya akan tumpul. Orang sekitarnya rapat peduli. Ini ternyata harta haram, naudzubillah. Maka seorang nyalahke jenengan lan kula, nek orang-orang di atas kayak gitu, panganane wis ora halal kabeh masalahnya. Sesungguhnya jika kita mengonsumsi yang halal saja, Allah akan normal akal kita akan gampang jadi orang baik karena apa? Makanan yang kita asup itu yang halal. Seandainya jemaah sekalian terpaksa sudah masuk, ya wani kok ya Abu Bakar, keluarkan dari dalam perutnya. Kita bagaimana kalau sudah menjadi daging? Ya sudah banyak sedekah. Karena sudah terjadi. Jamaah yang sangat begitu tingginya kita. Orang yang punya akal itu lebih jahat, lebih jelek secara jasad dibandingkan keledai. Ini ayatnya. Mereka yang tidak menggunakan akalnya untuk mengetahui benar dan salah, itu sesungguhnya mereka adalah di bawah keledai. Kenapa? Karena akalnya. Kita bahas sedikit Pak. Ini saya dapatkan di beberapa penelitian. Saya temukan ternyata orang yang berkarakter keledai itu ada 4 jenis. Yang pertama sepakat, orang Yahudi. Jelas, kita nggak usah bahas. Orang Yahudi itu seperti keledai. Nanti seperti kerang banyak. Ini yang nomor 2, mari kita belajar Pak. Ternyata Ibnu Katsir mengingatkan kepada kita, orang yang hanya menghafal Alkitab atau orang yang hanya menghafal Quran, tetapi dengan yang dihafal itu tidak bisa menjadikan dia lebih baik, maka sesungguhnya mereka tidak jauh dari keledai. Ini PR buat kita semua. Jadi kita mendengar Quran, kita menjadi penghafal Quran. Al-Quran sudah dalam otak kita, 30 juz di kepala kita. Tetapi dengan 30 juz itu tidak bisa menjadi kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan seperti keledai. Ini singgungan buat kita semua. Kita sudah pengajian, kita mendengar taklim, kok tidak jadi lebih baik, maka kita seperti keledai. Maka jenengan yang bisa pergi ke Arab Saudi, lempar keledai itu, jadi lebih baik. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan dalam keseharian ibadah kita, mereka yang berbicara ketika khotib memberikan khutbahnya, kemudian dia berbicara, tidak ubahnya dia seekor keledai yang bodoh. Karena saat itu tidak boleh berbicara kecuali khotib Jumat. Mungkin ini jadi catatan buat kita, tolong diingatkan jemaah sekalian. Dia itu tulis gede, ngurus spanduk. Ketika sholat Jumat, siapapun tidak boleh bicara kecuali khotib Jumat. Kalau Anda tidak ingin jadi keledai, ngono wae. Ingatke tulisan berjalan ora apa-apa. Jadi kan menencep, ada yang ampun salah kaprah. Nek ngono, gane aku ora itu ngomongan tak turu wae semende, kuwi ora nek bedane iki kok. Nggih. Lah iya. Tolong yo jangan, karena khotbah Jumat berapa jam ta, Pak? Aku nek ngisi Jumatan ora mungkin ngantuk. Lah kula seneni ya. Kula ngisi kaya ngomandoni perang ora mungkin iso ngantuk. Lah sing kula nate, Pak, kula kadang sedang safar. Lah sing khotbah niku pun sepuh maca, sing rong sop itu turu kabeh. Ah iki kepiye? Jadi khotbah Jumat itu dengaran turu malah turu. Khotbah Jumat mendengarkan sebentar saja. Maka yang paling baik khotbah Jumat jangan lama-lama, sebentar aja cukup, betul nggih Pak? Enggak usah lama-lama, sepenting jamaah tunaikan dengan baik. Ingat jamaah sekalian, nomor 4 itu yang menarik Pak. Orang yang membaca kitab tidak mengamalkan, maka lebih buruk daripada keledai. Karena mereka berakal, sedangkan keledai tidak punya akal. Orang yang berhaji, dia ketika lempar jumroh itu harus diniatkan kepada ya Allah, aku ini punya karakter keledai Allah, hapus ya Allah, lempar itu bismillah ya Allahu akbar. Kita lanjut yang kedua Pak.
Sifat yang kedua yang harus dibuang oleh orang yang haji adalah sifatnya nyamuk. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Ini pangapunten itu tulisannya mungkin ada kurang harokat, kadang-kadang mboten pas pangapunten. Jadi ada yang kurang mungkin jangan benak iki ya, Mbak. Nggih. Bapak Ibu sekalian, coba kita terjemahkan dulu ayat ini, Pak. Sungguh Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa perumpamaan itu benar datang dari Tuhan mereka. Ada hikmah di balik dalamnya. Adapun orang-orang kafir akan berkata, apa yang dikehendaki Allah dengan memberikan perumpamaan semacam ini? Banyak manusia tersesat karena tidak memahami makna perumpamaan ini. Sebaliknya, banyak pula manusia yang mendapatkan hidayah karena perumpamaan itu. Yang terakhir, Pak, hanya orang-orang yang fasik lah yang salah memahami perumpamaan itu. Jamaah sekalian, kita belajar tentang sifat fasik. Fasik itu maknanya rusak. Jamaah sekalian, orang yang berhaji ketika lempar jumroh yang kedua, karena nyumpang apa Pak? Tadi sudah saya sampaikan lempar jumroh ada dua macam, 70 biji dan 49 biji. Kalau minimal 49 biji, itu satu biji, setiap lemparan sekali 7 butir itu menghilangkan satu karakter binatang. Itu pakai yang namanya apa niku? Nafar awal, ya, nafar awal itu 49, kalau nafar sani 70. Baik Ibu sekalian. Kita lihat penjelasannya, Pak. Ibnu Katsir mengatakan riwayat dari Abu Ja'far Ar-Razi, beliau berkata, kenapa nyamuk itu harus dihilangkan, harus ditepis dari sifat manusia. Sebenarnya nyamuk itu merupakan gambaran dunia, Pak. Kenapa jamaah sekalian? Ingat, dunia itu kan perut, Pak. Ngerti nggih? Halo Bapak-bapak. Dunia itu perut. Orang capek nyambut gawe nanti gembrobyos gur-golek utang kenapa? Isine perut. Turun sedikit nek ndek duit memuaskan kemaluan, gitu Pak. Naik sedikit paling nyenengke mripat. Kan ngoten tok. Intinya di perut. Jadi duit, jabatan yang dicari manusia itu pusatnya perut. Itulah dunia. Turun sedikit hina, naik sedikit ya hina. Apalagi di dalam perut. Yang di dalam perut itu ketika keluar sudah tidak bernilai-nilainya. Maka Allah ingin gambarkan sebenarnya nyamuk itu gambaran dunia. Ingat jamaah sekalian, nyamuk itu tetap berharga ketika dia lapar. Perhatikan itu, Pak. Betul nggih? Karena nyamuk itu kalau warak terus mati. Jadi nyamuk itu ketika kenyang langsung mati. Wassalamualaikum, Pak. Maka justru nyamuk yang awet umure sing sering luwe. Jadi kalau kita mau gambarkan orang-orang ini yang tidak terkena penyakit, ini yang sering luwe, Pak, sing kuar genderus, ini gampang kena penyakit. Jangan pun kalau kayak ngerti loh, sumber penyakit cuma dua, makanan dan pikiran. Kan ngoten tok. Orang yang tidak bisa ngontrol makanannya pasti kena sakit. Apalagi ra iso ngontrol panganane bal gedual aspal diuntal. Saya kadang-kadang bingung ya, Pak. Oh, istilah saniki pun macam-macam ya, Pak. Wong saniki ora gur aspal ya, Pak, ora gur kabeh dipangan, Pak. Yen pangapunten. Watu dipangan, cor-coran dipangan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, Pak, orang yang kekenyangan nasibnya seperti nyamuk. Nyamuk iki uripe suwe, nek mangane ora oke-oke. Nek mangane banyak akan segera dia mati. Manusia, orang yang kekenyangan timbul dua penyakit. Yang bisa baca kitab Ad-Da' wa Dawa. Menarik, Pak. Di kitab itu disebutkan orang yang kekenyangan itu pasti kedatangan penyakit dua, dan ini kronis. Yang biasanya membujukan cuma dirinya sendiri, orang lain nggak bisa. Yang pertama, penyakit yang pertama, dia tidak punya belas kasih kepada orang lain. Wong kuarkeni kelakuane kaya ngono kuwi.
Wong sing wareg ora pernah nyawang wong luwe, kuwi enake gur sing seneng dhek tok. Jadi wong sing makan kita tuh iso aja wareg-wareg mangan, Pak. Jenengan mari pirsa, ada seorang sahabat itu nggak akan makan bisa kenyang kalau nggak ada yang nemeni, Pak. Jenengan pirsa, kenapa Ibrahim itu disebut Khalilullah, Pak? Itu ternyata rekor pertama kali karena Ibrahim setiap makan dia mesti cari teman. Setiap tamu pasti diajak makan. Urusannya weteng loh, Pak. Bayangkan, Pak, kehebatan Ibrahim ketika diberikan gelar Khalilullah, itu urusannya perut meneh. Ibrahim itu nggak berselera makan, itu kalau dia nggak ada teman yang mendampinginya. Masya Allah. Abu Bakar juga sama, itu nggak selera kalau nggak ada teman yang mendampinginya. Masya Allah, jamaah sekalian. Saya ulang, yang pertama kali orang yang kekenyangan dalam kitab Ad-Da'wah disebutkan dia kena penyakit, dia tidak pernah punya belas kasih kepada orang lain. Mohon ngapunten. Wong sing kuwarken mangane enak-enak tok, kuwi rumangsane kancane kaya dheke. Mangkane wong liya iki luwih rekoso nggih, Pak. Ha nyuwun pangapunten. Lah kudune pejabat iki blusukan dari rumah ke rumah, blusukan kok yang njero got. Ha nggih apa? Gitu. Maka itu pencitraan, blusukan yang datang rumah ke rumah. Contohnya adalah Umar, keliling kampung, ada yang nangis, ada yang kelaparan nggak dicek. Itulah tabiat terbaik. Saat ini betul-betul tentang ini. Yang kedua, penyakit yang muncul karena orang yang sering kali tidak pernah lapar alias kekenyangan. Ingat, ini paling parah kata beliau. Dia akan mati dalam kondisi sebelum bertaubat. Ngeres, Pak. Masya Allah. Naudzubillah. Jadi dia itu ora sempat taubat, Pak. Karena kuarken terus. Mana wong seni wong kuarken kuwi ngibadah arasen. Lali, Pak. Yakin. Maka kata beliau, penyakit yang hanya dia yang menyembuhkan, ternyata dia mati dalam kondisi belum sempat bertobat. Naudzubillah. Hindarkan, Pak. Ayo, Pak. Yuk, bismillah. Nek iso awake dhewe nek di panganan ya sing lumo. Aja cetil-cetil, ngoten nggih, Pak. Monggo kanca-kanca nggih bismillah nggih. Silakan. Jenengan punya rezeki ajak orang lain untuk menikmatinya. Ngoten nggih, Pak. Baik, 14 menit. Nomor 3, Allah memberikan gambaran orang yang berkarang dalam manusia yang mengambil hak orang lain dengan menyakitinya. Saya ulang, Pak, kalimat beliau Ibnu Katsir mengatakan nyamuk itu adalah karakter manusia yang sering mengambil hak orang lain, nggak peduli siapa diambilnya. Pokoknya itu jatah, pokoknya itu jatah, pokoknya itu jatah. Nyamuk ini ora pernah nyokot kok milih wong, enten, Pak. Wah iki pengajian cokot ora mungkin, tetep dicokot, gimana? Karakter nyamuk ini berlaku bagi orang yang ketika dia mencari sesuatu, pokoknya wong liya ora perlu digagas. Pokoknya aku itu, pokoknya aku bati, pokoknya aku untung, seorang gagas wong liya. Itulah nyamuk, Pak. Nyamuk yang nggak pernah peduli. Iki lemu apa kuru, cokot ngono wae. Iki bocah ra teko, Pak. Subhanallah. Ini mohon jadi catatan buat kita, nek jenengan wis haji kudu ilang ngene iki. Sifat jika wong ra kudu ilang. Lah nek jenengan wis kaji kok ini dilakoni, lha apa gunane untuk bayar 300 juta? Maka banyak gagal orang nggak jadi haji mabrur, jadinya haji mabur. Yukur mabur tok ora jadi haji mabrur. Sampai kumat nggih, Pak? 5 menit kersa? Ya minimal 3 lah, Pak. Mosok sih loro tok. Baik, ini yang akan saya agak jelaskan lebih panjang nih, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ternyata karakter yang harus dibuang orang yang berhaji adalah karakter laba-laba, Spiderman. Ayatnya jelas, surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 1. Masalul ladina takhaddu min dunillah awliya kama salil ankabut itakhaddat baita wa inna auhanna buyuti la baital ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan kepada Tuhan selain Allah. Bapak sekalian, ayat ini ingin menegaskan 2 jenis manusia. Yang pertama orang musyrik. Yang kedua orang yang menggunakan hidupnya pendamping berupa dukun. Ayat ini alamannya itu. Jadi Al-Kanbut ini maknanya 2. Yang pertama orang-orang musyrik, dia bertuhan selain Allah. Yang kedua orang yang hidup ini
menggunakan kodam orang lain, kesaktian, hati-hati. Banyak orang yang pengen hebat ngopeni jin, ngiseni awake, genatos. Ingat jamaah sekalian, pengalaman teman-teman rukyah, orang yang memelihara kodam, orang yang ngopeni jin, itu mati ini susah. Susah Pak. Dan dia akan menjadi batu injakannya setan kelak ketika di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini peringatan buat mereka. Laksana laba-laba yang membuat rumahnya. Sungguh rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Jika orang yang musyrik, jika orang yang mengambil orang lain menjadi pendampingnya, itu menyolong dalam kehidupan dirinya. Sama sekarang mari kita lihat. Apa sebenarnya laba-laba itu? Kita belajar, Pak. Laba-laba adalah binatang yang paling egois di muka bumi. Kenapa, Pak? Allah tegaskan. Kenapa? Dia tidak setia kepada pasangannya. Laba-laba jamaah sekalian itu simbol ketidakharmonisan. Apa itu jamaah sekalian? Karena seekor laba-laba ketika dibuai oleh pasangannya, maka dia terpaksa membunuh pasangannya. Jadi bar nganai terus dipateni, Pak. Coba. Jadi dia baru disetubui, laki-lakinya dibunuh. Maka dia adalah simbol karakter manusia tidak harmonis. Maknanya ibu sekalian, Bapak Ibu Ta'ala, ini pembelajaran buat kita. Ada, bukan maju dibunuh dipateni, enggak Pak. Contoh kemarin Pak, terjadi judi online. Ada seorang wanita polwan, gitu Pak, dan viral kan? Seorang wanita polwan kemudian viral di dunia maya. Duit di rekeningnya dipakai oleh suaminya. Suaminya main judi online. Akhirnya suaminya dibakar hidup-hidup. Ini Spiderman, Pak. Ini jadi sukses Pak. Ya, nah, setelah merasa ada sesuatu, laki-lakinya dikorbankan. Yo kebangetan gur piro to ya. Tapi nyun pangapunten Pak, saya kemarin itu ngisi di Pak Keramat karena judulnya minta judi sama online. Saya ketemu Pak, ternyata transaksi yang tercatat oleh PPATK itu sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 transaksi judi online yang tercatat oleh lembaga pemerintah itu ternyata uang yang berputar 190 triliun. Urung tahun 18 teko saiki lho Pak, lebih banyak. Jadi luar biasa Pak. Yang paling bertanggung jawab Kemenfo Pak. Kemenfo Pak bertanggung jawab. Karena Pak, judi online tuh HP akan mudah diakses. Ngerti nggih Pak? Pangapunten. Ini judulnya kalau yang bertanggung jawab pemerintah kudune Pak. Ini orang-orang harus punya tanggung jawab ke depan karena yang bisa merubah seperti ini hanya pemerintah Pak. Nek kula njan ongel Pak. Saya itu. Yang bisa kalau misalnya stop tayang soal aplikasi stop kan rampung Pak. Yang saya khawatirkan mereka jualan aplikasi ini boleh Pak. Jualan aplikasi, kalau aplikasi Pak, sing itu ya kembali yang punya aplikasi atau sistem yang mempunyai itu Pak. Akhirnya kan yang rugi masyarakat Pak. Aplikasi ini kok yang punya mereka. Mereka di backing oleh siapa? Ya mereka lagi yang backing. Nyampe siapa sih backing ngono ki sapa? Ngerti Pak? Artinya Pak, mereka saling membacking. Ingat Pak, ini sesuatu yang memang harus kita sampaikan jenengan karena Pak, karakter ini dibenci oleh Al-Qur'an dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya itu jamaah sekalian, laba-laba itu ternyata punya karakter yang jahat. Pokoknya nggak bisa netes kudu lungo. Netes lungo. Ada yang mengatakan bagian mandiri. Kalau saya nggak seperti itu, Pak. Bayi itu boleh lepas dari orang tuanya. Itu dua syaratnya dua. Jika laki-laki minimal balik. Jika perempuan sampai menikah. Aturannya begitu. Tapi laba-laba betul Pak. Terlahir tenger nonton itu harus pergi. Harus mandiri. Hebatnya cuma satu yang tak kasih merah itu Pak. Itu temuan di kalangan ahli militer. Formasi terbaik ketika melawan musuh itu formasi laba-laba. Pimpinannya di tengah. Karena bisa mengendalikan semuanya. Nek Indonesia kan betul, pemimpinnya di jauh kanan. Sing mati kan kroco. Gitu Pak. Kroco entek ora apa-apa. Aku aja mati. Aku mulai kudu nggawa bintang kehormatan. Konsep militer terbaik itu laba-laba Pak. Dia di tengah bisa mengemudikan segala lini. Pelajarannya baik satu itu dong. Tapi ingat, masalah ingat
orang-orang diingatkan rumah paling rapuh itu rumahnya laba-laba. Kenapa Pak? Dingin masih kena angin, hujan dia kena hujan, gitu Pak. Otomatis orang mungkin kalau kita tuh bikin rumah seperti laba-laba, jelas orangnya manfaatnya berat. Jinjeng yo ketok, gimana? Udan yo kena banyu, kanginan yo kena. Artinya apa? Ini mengingatkan kepada kita sekalian, orang yang bertuhan selain Allah, yang dia menserikatkan Allah SWT, kelak yang disembah tidak akan bisa menolongnya. Meskipun dia punya rumah bertingkat, punya anak buah-buahnya, punya tentara banyak, kelak ketika dia tidak bisa membantu dirinya. Yang kedua, orang-orang yang memelihara kahin, orang yang bersekutu dengan selain Allah, maka sungguhnya yang selama dia menolongnya, ketika dia mati nggak bisa menyelamatkan dirinya. Betapa banyak hari ini Pak orang-orang bersekutu dengan jin, duwe tekelan Pak, duwe mbah adoh, gitu Pak. Saya yakin Pak para pejabat itu ngopeni, saya yakin Pak. Lapis berlapis-lapis Pak. Contohnya saya itu punya tetangga, guru nyalon ke lurah, wih backingnya dukun pitu Pak. Wih itu lurah Pak. Apalagi bupati, backingnya banyak Pak. RI 1, oh backingnya sandak, setannya ribuan Pak. Setan sing kelihatan dan yang enggak kelihatan. Ingat Pak, ketika dia mati, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Nanti sama bahas besok insya Allah di bahasan kitab Batu Salikin tentang dimunculkan Pak. Kapan setan itu berlepas diri? Nanti kita sampaikan ayatnya Pak. Insya Allah Allah yang menegaskan setan itu ketika sudah dipengaruhi dia mengatakan, lah sing ngakon kowe nyembah saliyane aku ki sapa? Ha sangka goblok kowe. Wong jelas aku ngapusi kaya manut-manut wae. Ayatnya ada Pak, nanti kita sampaikan ayatnya. Ini nanti menjadi penjelasan buat kita, tapi karena lemahnya akal mereka, sumbernya mereka adalah makanan. Jadi ketika makanan itu sudah haram, maka semua yang baik tidak bisa masuk Pak. Bahasanya mental. Nonton kemauan, insyaallah mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua. Besok yang roto gayeng nih Pak, roto gayeng karakter babi. Nanti kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari itu. Dan yang kemarin berhaji ngelempar watu tok ulang kembali. Berarti Anda belum berhasil. Kembali lagi untuk umroh minimal. Atau ya kalau bisa haji, sing didit silakan haji furoda. Ning yo kuwi 400 juta munggah. Nek di duit itu nggih 400 munggah. Awang niki kaji normal men antri 15 tahun 1 juta mangke. Mergo napa? Kita onhane wis entek. Akhirnya entek kon uyuran nah gitu Pak. Kono saya larang ya Pak. Dek ben 36 juta cukup nggih saniki 100 juta ya astagfirullahaladzim gitu. Dipangan-pangan gendruwo niku Pak. Moga dengan kemauan jamaah sekalian, hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita lanjutkan, masih ada 4 karakter yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari sifat-sifat itu sehingga hidup ini adalah tersisa kebaikan kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan hilang karena karakter-karakter yang tidak baik insyaallah. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.